Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro, seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang entrepreneur. Saat ini, selain sebagai seorang ibu rumah tangga, saya juga menjalankan bisnis di rumah. Saya bermitra dengan NASA yang banyak sekali orang belum tahu apa itu NASA. Dikiranya NASA adalah badan penerbangan antariksa yang dari Amerika. Padahal NASA adalah Natural Nusantara. Bisnis NASA yang saya jalankan bergerak di bidang distribusi produk dengan sistem network marketing. Saat ini level saya di NASA alhamdulillah sudah mencapai puncak karir Crown Diamond Director yang saya tempuh dalam waktu 3,5 tahun saja. Alhamdulillah bisnis ini membawa banyak sekali perubahan hidup, bukan hanya bagi saya, tapi puluhan ribu orang di jaringan saya, terutama dari segi sosial dan ekonomi. Sebelum gabung NASA, saya sama kehidupannya seperti dengan teman-teman yang lain. Saya berasal dari keluarga biasa-biasa saja yang tinggal di desa kecil, tepatnya Desa Keramat, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Bapak saya seorang petani, ibu saya juga seorang ibu rumah tangga biasa. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, saat itu saya memutuskan untuk bergabung dengan salah satu bisnis yang saat itu saya melihat iklan di Twitter tentang penghasilan tambahan yang bisa dikerjakan dari rumah. Saat itu saya memutuskan untuk langsung bergabung. Tepatnya Agustus tahun 2014, saya memutuskan untuk bergabung dengan bisnis agar saya mempunyai penghasilan tambahan di luar gaji saya sebagai seorang bidan. Tentu saja tujuannya adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Sebagai anak pertama, saya memiliki 2 adik. Rasanya di pundak saya seperti ada beban sekaligus tanggung jawab. Gimana caranya saya bisa membantu perekonomian keluarga? Nah, sejak saat itu, begitu saya melihat peluang bisnis, saya tidak berlama-lama. Saya langsung setting goals, apa aja yang mau saya capai dari bisnis NASA ini, dan alhamdulillah saat ini bisnis itu memberikan kehidupan yang sangat indah, memberikan banyak sekali perubahan-perubahan hidup, dan impian saya banyak sekali yang terwujud. Sampai pada suatu ketika penghasilan saya dari NASA sudah melebihi income saya menjadi seorang bidan, saya memutuskan untuk resign, saya meninggalkan profesi kebanggaan saya meninggalkan pekerjaan yang sudah saya cita-citakan sejak kecil, agar saya lebih bisa fokus menjalankan bisnis NASA. Saya bergabung bisnis NASA tepatnya Agustus tahun 2014 saat saya baru menyelesaikan studi D3 kebidanan saya. Saat itu saya sudah langsung bekerja di salah satu rumah bidan, bekerja 24 jam ternyata dengan penghasilan yang hanya ratusan ribu rupiah. Jauh di luar ekspektasi yang dulu saya bayangkan. Nah, maka dari itu saya mencari-cari penghasilan tambahan, gimana caranya saya mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, bagaimana saya bisa membantu kedua orang tua saya dan membantu adik-adik saya. Kemudian saat itu saya memulai bisnis di tengah keterbatasan di mana saya harus bekerja 24 jam di sela waktu sebagai seorang bidan dengan mengurangi jam tidur, ya, kadang di sela-sela waktu saat ada pasien dan lain sebagainya. Selain itu, saya juga bekerja penuh dengan keterbatasan pada saat saya libur dan pulang ke rumah. Saya mengalami kesulitan saat memulai bisnis, tidak ada sinyal. Jadi harus berada di luar rumah ya teman-teman, agar saya bisa memaksimalkan bisnis online yang saya jalankan. Bisnis yang dulu saya mulai dengan berjualan, baik ke pasien, ke teman-teman, ataupun di media sosial. Namun yang saya temui bukan langsung mendapatkan closing dengan hasil jutaan rupiah, tapi tentu saja banyak sekali penolakan yang saya dapatkan. Dari teman-teman ya, teman-teman pun banyak sekali yang menjauh, mulai dari teman SD, teman SMP, teman SMA, sampai teman kuliah, karena mereka udah takut duluan, takut untuk aku prospek gitu ya. Dan selain itu juga banyak sekali tantangan-tantangan yang lain, terutama dari keluarga yang paling berat ya, karena memang mereka merasa kok sudah disekolahin mahal-mahal sebagai seorang bidan, malah memilih bisnis yang nggak jelas. Memilih bisnis yang katanya nggak ada masa depannya. Dan itu yang jujur membuat saya down, karena memang saya butuh dukungan. Tapi malah yang ada mereka seperti meremehkan, tidak percaya kalau saya bisa
Bahkan dikira bisnis ini tidak ada masa depannya. Namun karena saya mempunyai impian, saya mempunyai goals apa saja yang mau saya capai dari bisnis ini, saya tidak langsung menyerah begitu saja. Justru hinaan dan cibiran mereka saya jadikan sebagai sumber semangat. Saya buktikan bahwa saya bisa. Saya buktikan bahwa saya layak untuk sukses. Awal memulai bisnis, saya hanya mengandalkan media sosial. 90% saya melakukan bisnis ini dari gadget aja, online, di sela-sela waktu pada saat saya istirahat. Awalnya yang saya tahu bisnis ini hanya jualan, saya dapat untung. Tapi ternyata ada banyak yang bisa saya dapatkan selain dari hasil keuntungan jualan. Ternyata bisnis ini ada jenjang karirnya, ada peluang untuk memiliki penghasilan setiap bulan. Nah, saya rasa ini cocok banget. Saya harus mendapatkan apa yang menjadi goal saya, yaitu karena salah satunya alasan saya untuk segera sukses di bisnis NASA adalah yang pertama, saya sudah capek ya, sudah lelah hidup dengan penuh keterbatasan. Saya capek hidup penuh dengan hinaan, penuh dengan nyinyiran ya, karena memang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa latar belakang keluarga saya adalah keluarga yang biasa-biasa saja, tidak berpendidikan, sehingga teman-teman mungkin tahu sendiri ketika tinggal di desa, orang tua nggak punya, tidak berpendidikan, pasti tidak dihargai, tidak dihormati. Yang ada biasanya orang-orang yang dihormati adalah mereka yang berpangkat, mereka yang pakai seragam, mereka yang bersepatu, kerja berangkat pagi pulang sore. Nah, dari situ mulai saya bersemangat, saya harus merubah hidup. Saya harus bisa mengangkat derajat kedua orang tua saya biar tidak dihina-hina lagi. Sehingga saya memutuskan untuk apapun yang terjadi di bisnis ini, entah saya dinyinyir, entah saya dihina oleh teman-teman, entah saya dijauhi, saya akan terus buktikan bahwa saya bisa untuk merubah kehidupan saya. Selain itu, karena saya sebagai anak pertama, teman-teman, saya memiliki 2 adik, di mana rasanya berat sekali. Punya tanggung jawab, tapi sekaligus beban. Orang tua saya sudah bekerja keras, susah payah menyekolahkan saya menjadi bidan dengan biaya yang tidak sedikit, sampai ratusan juta, itu pun hutang ke bank. Terus kalau saya tidak sukses, saya tidak bisa membantu mereka. Saya buktikan saya bisa, saya buktikan saya akan sukses karena mengingat orang tua saya yang semakin tua ya. Mungkin pada saat menyekolahkan saya dari SMA, saya kuliah, orang tua saya masih sehat. Secara fisik masih kuat untuk bekerja apa aja, kadang bertani, kadang jadi kuli bangunan, apapun dilakukan untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun yang saya pikirkan saat itu adalah, saya punya 2 adik, yang mana saat saya bergabung di bisnis NASA, adik saya yang perempuan baru lulus SMP, mau masuk SMA, dan saya punya adik satu lagi, laki-laki, jaraknya cukup jauh. Kita selisih umur 18 tahun. Saya mulai berpikir, gimana nanti masa depan kedua adik saya kalau saya sebagai anak pertama tidak sukses dan tidak bisa membantu perekonomian keluarga. Kalau untuk adik saya yang perempuan, mungkin karena kita hanya selisih 6 tahun, seandainya saya tidak sukses ya, karena seandainya saya mengandalkan gaji saya sebagai seorang bidan, saya tidak bisa membantu mereka, walaupun mungkin ya sebagai orang tua itu tidak pernah meminta balasan gitu, tapi saya sadar bahwa saya udah disekolahin tinggi-tinggi, pasti dong seharusnya saya bisa membantu kedua adik-adik saya. Nah, kalau ngomongin biaya pendidikan adik, yang adik perempuan saat itu baru mau masuk SMA,
mungkin bapak saya masih bisa tuh nanti ngebiayain sampai dia selesai sekolah. Tapi yang paling saya pikirkan, yang paling membuat saya bersemangat adalah adik yang laki-laki. Karena kita jaraknya cukup jauh. Kebayang saat itu usia bapak saya 46 tahun. 18 tahun kemudian saat adik saya mungkin baru selesai SMA mau kuliah, bapak saya udah semakin tua. Tenaganya sudah tidak sekuat dulu. Kulitnya aja udah keriput. Itu pun kalau Allah kasih umur panjang. Seandainya Allah berkehendak lain, saya tidak sukses, saya tidak bisa membantu biaya pendidikan adik-adik. Nggak tahu nanti masa depan adik saya akan seperti apa. Bisa jadi putus sekolah, nantinya akan dihina-hina lagi, nggak jadi apa-apa. Atau kalaupun Allah kasih umur panjang untuk bapak saya, rasanya saya nggak tega kalau misalkan harus ngebiarin bapak saya bekerja terus sampai tua. Hal itu yang membuat saya bersemangat. Jadi alasan pertama adalah orang tua. Saya tidak mau melihat mereka kerja terus sampai tua. Saya ingin memberikan kehidupan terbaik di masa tuanya. Alasan yang kedua, memang kedua adik saya yang menjadi motivasi terbesar. Kemudian yang ketiga, karena saya pernah punya pengalaman yang cukup pahit. Jadi pada saat saya kelas 4 SD kalau nggak salah, pulang sekolah saya dikabari kalau bapak saya jatuh dari pohon dan ternyata itu menyebabkan kaki kanannya patah. Sejak saat itu, keadaan ekonomi keluarga yang sudah berantakan, keadaan ekonomi keluarga yang hanya pas-pasan, ditambah bapak saya lumpuh, tidak bisa jalan harus pakai tongkat, sehingga membuat ekonomi keluarga ikut lumpuh juga. Semua saat itu yang biasa dikerjakan berdua oleh mama dan bapak saya, saat itu beralih hanya dikerjakan oleh mama. Bapak saya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring. Untuk ngurus diri sendiri, sekedar ke kamar mandi aja nggak bisa. Tidak bisa memberikan nafkah untuk mama saya, sehingga saat itu yang terjadi adalah, mungkin teman-teman kebayang, mungkin teman-teman pernah ngalamin bagaimana di dalam sebuah rumah tangga, seorang pasangan suami istri mengalami masalah ekonomi. Pasti kemunculan keributan itu terjadi. Nah, itu yang membuat saya belajar. Saya tidak mau tuh melihat kedua orang tua saya ribut terus hanya karena masalah ekonomi. Kalau saya tidak sukses, berarti keributan itu akan terus terjadi. Atau bisa jadi di kemudian hari ketika saya berumah tangga, saya juga akan ngalamin hal yang sama. 3 hal itu yang membuat saya cukup bersemangat ya. 3 hal itu yang membuat saya powernya full, apapun yang terjadi di bisnis NASA. Saya ditolak, saya dihina, saya dinyinyirin, saya bisa tutup telinga. Karena saya tidak mau masa depan saya dipengaruhi oleh orang-orang yang berusaha menjatuhkan saya. Ini masa depan saya yang bertanggung jawab atas hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk menutup telinga saya dari omongan-omongan yang berusaha menjatuhkan saya. Dulu saya mengakui awal saya bergabung bisnis NASA, tujuan saya memang uang. Jadi money oriented banget. Karena memang dulu ada dendam gitu ya, dendam untuk orang-orang yang kok gini banget sih, kok nyinyirin aku gitu, kok hina aku gitu dengan seenaknya. Makanya saya harus buktikan bahwa saya bisa nih gitu. Dan tapi semakin kesini, semakin belajar, saya jadi tahu bahwa tujuan berbisnis yang sebenarnya ternyata bukan sekedar uang, tapi ada yang nilainya jauh lebih besar daripada uang itu sendiri, yaitu kenapa sampai hari ini saya masih terus bersemangat. Ada 3 hal juga teman-teman yang ingin saya dapatkan di bisnis ini. Kalau ngomongin dunia, semua sudah saya dapatkan.
rumah, kendaraan, uang, liburan, apapun yang saya mau bisa saya wujudkan dari hasil bisnis NASA. Namun yang saat ini saya ingin capai tentu saja bukan hanya sekedar materi, tapi ada hal yang lebih penting, yaitu saya ingat pesan guru saya bahwa ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus amalannya walaupun nanti kita sudah meninggal dunia. Yaitu yang pertama, sedekah jariah, anak yang soleh ya, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, melalui bisnis NASA ini saya berharap dengan berbagi ilmu, dengan sharing kepada teman-teman, dengan saya membantu semakin banyak orang, saya bisa berbagi ilmu yang bermanfaat. Yang harapannya suatu hari nanti ketika saya udah nggak ada, ilmu itu walaupun sedikit tapi teman-teman praktekkan, saya berharap insya Allah pahalanya untuk saya masih terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah anak yang soleh ya, anak yang soleh atau anak yang soleha. Tentu saja saat ini karena saya sudah sebagai orang tua ya, saya juga menginginkan punya anak yang soleh ataupun soleha. Namun saya menyadari bahwa kapasitas saya untuk mendidik anak saya menjadi soleh dan solehah masih jauh ya, saya masih kurang ilmunya sehingga saya butuh sekali guru atau tempat-tempat yang nantinya untuk menjadi sumber pendidikan anak saya. Dan itu tentu saja butuh biaya ya teman-teman, butuh biaya yang tidak sedikit kalau misalkan kita pengen memberikan pendidikan terbaik. Yang ketiga tentu saja adalah sedekah jariah ya. Sedekah jariah ini mungkin orang akan bilang, orang yang nggak tahu ngelihat saya, kok Mbak Zahro duit kerja sampai larut malam, kayaknya duniawi sekali gitu. Padahal teman-teman tidak tahu apa yang mau saya capai di balik uang itu. Uang itu untuk apa saya gunakan ya. Tentu saja saya menjalankan bisnis ini, kenapa sampai hari ini saya masih terus bersemangat? Saya selalu ingat pesan guru saya bahwa saya harus sukses di NASA, saya harus semakin kaya raya adalah agar semakin beriman dan beramal soleh ya. Agar semakin banyak bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tentu saja 3 hal tadi harapannya bisa membawa saya menuju ke surganya. Amin insya Allah. Dari bisnis yang dulunya orang-orang memandang saya sebelah mata, namun ternyata bisnis ini memberikan saya perubahan hidup. Banyak sekali impian-impian saya yang terwujud, mulai dari impian yang kecil sampai ke impian yang besar. Dan alhamdulillah saat ini saya bersyukur sekali, saya merasa ini adalah kehidupan yang dulu saya impikan. Banyak sekali pencapaian yang sudah saya dapatkan, mulai dari hal yang kecil sampai ke yang besar. Dan saat ini alhamdulillah saya bersyukur sekali, saya merasa ada di kehidupan impian yang dulu saya sudah idam-idamkan. Termasuk salah satunya adalah impian untuk yang pertama, menjadi ibu rumah tangga yang punya banyak waktu untuk anak ya. Karena memang gimana caranya saya bisa tetap di rumah tapi bisa tetap punya penghasilan. Yang kedua, saya juga bisa bekerja dengan suami, bekerja sama 24 jam bareng dengan suami untuk menjalankan bisnis ini. Dan yang berikutnya, impian-impian yang terwujud ya, tentu saja mulai dari rumah ya, punya rumah pribadi yang dulunya kontrak, alhamdulillah saat ini sudah memiliki rumah pribadi, kemudian kendaraan untuk saya dan suami. Alhamdulillah saya juga sudah memberangkatkan kedua orang tua dan kedua mertua untuk umroh sekaligus saat itu liburan ke Eropa. Saya juga memberikan reward untuk diri saya sendiri, liburan ke berbagai negara ya, yang dulunya tidak pernah saya pikirkan. Dulu itu saya berpikir kalau ke luar negeri bisa diwujudkan dengan saya menjadi TKW ya, karena memang dulu nggak tahu gimana cara mencapainya gitu. Ternyata lewat bisnis NASA, impian-impian termasuk untuk liburan ke luar negeri bisa saya dapatkan dari bisnis NASA. Dan dari NASA ini, selain saya memiliki kebebasan waktu, saya juga memiliki kebebasan finansial, di mana di usia saya yang ke-26 tahun ini, saya sudah mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar di atas
angka usia saya. Nah teman-teman, itu tadi sedikit banyak cerita perjalanan karir saya di NASA. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Intinya adalah kalau teman-teman mau merubah kehidupan, rubahlah dari diri kalian sendiri. Pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa.